100-124-001. Sastra bukan hanya sekedar barisan kata yang ditulis untuk dibaca. Nah, ia adalah cerminan peradaban. Namun, bagaimana cara kita menilai sebuah karya sastra agar dianggap bernilai? Sepanjang sejarah, cara manusia membudayai karya sastra telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat ekstrem. Nah, dari pencarian moralitas tunggal di era klasik hingga pembongkaran makna yang tak terbatas di era modern. Nah, mari kita akan membedah perbandingan mendasar antara karya sastra klasik dan karya sastra modern. Nah, baik, kita akan memulai yang pertama yaitu kritik sastra klasik. Nah, pendekatan ini lahir dan berkembang sejak zaman Yunani kuno dan mendominasi hingga abad pencerahan. Nah, tolak kuncinya seperti Plato, Aristoteles meletakkan dasar bahwa sastra harus memiliki tujuan yang jelas bagi masyarakat. Ada dua pilar utama dalam kritik sastra klasik. Yang pertama yaitu mimesis, yaitu sejauh mana karya sastra mampu meniru atau menggambarkan realitas kehidupan dengan akurat. Dan yang kedua yaitu didaktisisme, yaitu nilai edukasi atau pesan moral. Nah, bagi kritikus klasik, karya sastra yang agung adalah karya yang mendidik pembacanya menjadi manusia lebih baik dan bijaksana. Kritik di era ini bersifat objektif dan preskriptif, artinya ada aturan baku dan standar moral absolut yang harus dipenuhi oleh penulis. Nah, jika sebuah karya dianggap merusak moral atau tidak patuh pada struktur estetika tradisional, nah karya tersebut akan disebut gagal. Memasuki abad ke-20, dunia berubah. Nah, begitu pula cara kita memandang teks. Lahirlah kritik sastra modern. Pendekatan ini mendeklarasikan bahwa sebuah karya tidak bisa lagi dinilai dengan satu standar moral yang kaku. Kritikus modern tidak lagi bertanya apakah karya ini bermoral, melainkan bagaimana teks ini bekerja dan apa ideologi di baliknya. Di era modern, lahirlah berbagai macam lensa kritik. Nah, kita mengenal kritik feminis yang membongkar bagaimana bias gender bekerja dalam narasi. Ada kritik Marxis yang menganalisis konflik kelas dan kapitalisme dalam cerita, serta psikoanalisis yang membedah alam bawah sadar tokoh-tokohnya. Bagi kaum modernis dan postmodernis, makna sebuah karya bersifat plural, cair, dan sangat bergantung pada siapa yang membaca serta dalam konteks sosial apa karya tersebut dibaca. Selanjutnya yaitu perbandingan pendekatan kritik sastra. Yang pertama yaitu kritik klasik. Nah, kritik klasik fokus pada teks, aturan formal, dan pesan moral objektif. Nah, tujuannya yaitu menilai dan menghakimi mutu karya berdasarkan standar baku. Sedangkan kritik modern itu berfokus pada konteks sosial, psikologi, pembaca, dan ideologi tersembunyi. Nah, tujuannya yaitu menganalisis dan membedah berbagai lapisan makna. Jika kita bandingkan secara langsung, perbedaan keduanya sangat mendasar. Nah, kritik klasik menempatkan kritikus sebagai hakim yang menilai kelayakan sebuah karya berdasarkan aturan yang sudah mapan. Nah, fokusnya ada pada keindahan bentuk dan pesan moral yang mutlak. Sebaliknya, kritik modern memposisikan kritikus sebagai peneliti atau detektif. Nah, tugas mereka bukan menghakimi baik atau buruk, melainkan membedah lapisan-lapisan makna yang tersembunyi, baik dari sudut pandang sosial, politik, psikologi, maupun budaya. Nah, pada akhirnya, baik kritik klasik maupun modern memiliki kontribusi yang sangat besar
Nah, kritik klasik menjaga agar sastra tetap memiliki tanggung jawab moral dan keindahan struktur. Sementara kritik modern memberikan kita kebebasan berpikir untuk melihat sebuah karya dari ribuan sudut pandang yang berbeda. Memahami keduanya membuat kita tidak hanya menjadi pembaca pasif, melainkan penikmat sastra yang kritis dan berwawasan luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.